Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian, anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini untuk pelajaran bahasa Arab kelas 9 bab 2. Nah, anakku sekalian yang berbahagia, perjumpaan kita kali ini pelajarannya bahasa Arab, kemudian untuk kelas 9, dan babnya bab kedua, kegiatannya kegiatan pertama dengan judul Al-Haflu bi Maulidir Rasul, masih kelanjutan dari pertemuan pada minggu yang lalu ya, bersama saya Taufik Hussein Al-Majistir. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini sudah kita bahas kemarin bahwa bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang dimuliakan karena pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal itu telah dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya beliau ini menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sehingga pada tanggal 12 Rabiul Awal itu semua umat muslim merayakan, memperingati sebagai bentuk penghormatan, sebagai tanda bahwa kita mengikuti risalah yang dibawanya. Oke. Nah, ini temuan kita pada kali ini. Tapi sebelum kita memasuki materi selanjutnya, tolong jangan lupa kalian like, subscribe, juga share video ini kepada teman-teman yang lain, kepada link-link yang lain, agar apa yang saya posting ini bisa lebih bermanfaat kepada tidak hanya pada kalian semua, tapi juga pada orang lain ya. Ini juga kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa KD kita pada bab ini adalah memahami fungsi sosial, struktur teks, unsur pembahasan, bunyi kata dan makna dari teks naratif yang ada hubungannya dengan tema Al-Haflu fi Maulidir Rasul ya. Ini juga sudah minggu yang lalu. Nah, ini posisi kita pada kali ini. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang al-mufradat, kosakata apa saja yang akan kita pelajari di dalam bab 2 ini. Sedangkan yang sedangkan untuk kegiatan kali ini kita akan berada di posisi yang kedua ini. Ya, posisi yang kedua ini yaitu teks wacana, yang saya akan sampaikan teks wacananya, kalian dengarkan dengan baik, dan kemudian kita akan bahas pemahamannya, kita akan bahas artinya apa, dan nanti ada latihannya sedikit ya. Baik, kita lihat bab ini isinya. Oke. Judul teks wacananya adalah Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sejarah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua dapat membaca teks qiraah dengan makhraj serta intonasi yang baik dan benar. Kemudian diharapkan setelah membaca teks dengan baik, kalian diharapkan bisa menerjemahkan teks qiraah. Karena itu nanti kita akan bahas katanya satu persatu. Kemudian diharapkan kalian bisa menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks bacaan atau teks qiraah yang nanti akan disampaikan. Baik, kita mulai ya. Siap, kita mulai. Kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Nah, kita lihat bacaannya. Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan teks ini, kalian dengarkan baik-baik agar supaya kalian bisa meniru langsung. Kalian perhatikan makhrajnya, kalian perhatikan intonasi pembacaan yang akan saya sampaikan. Fil usbu'il madhi ihtafalat talamidhu bidhikra maulidir rasul. Hum yastami'una ila al-muhadarati ad-diniyah
ألقاها الأستاذ محمد إدريس. وتحدث الأستاذ في محاضرته عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ولد محمد في يوم الاثنين في عام الفيل اليوم 12 من شهر ربيع الأول. اسم أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما وقد توفي أبوه وهو في بطن أمه، ثم توفيت أمه وكان في 6 من عمره، فرباه جده عبد المطلب. ولما توفي جده عبد المطلب رباه عمه أبو طالب، وكان عمره 8 سنين. في الصغر عمل محمد في رعاية الغنم، ثم ذهب إلى الشام مع عمه أبي طالب للتجارة، ثم تزوج خديجة بعد ذلك، وكان في 25 سنة من عمره، وعم عمرها 40 سنة. ولما بلغ عمره 40 سنة بعثه الله نبيا ورسولا، ثم عندما كان عمره 50 سنة توفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه من أذى قريش، وتوفيت من بعده زوجته أم المؤمنين خديجة، وهي أول من آمن بالله ورسوله وأول امرأة صدقت نبوته ورسالته. وبعد ذلك خرج الرسول مع أصحابه إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام فلم يسلموا، ثم أسرى الله برسوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات في المعراج. ثم هاجر الرسول وأصحابه من مكة إلى المدينة، وكانت هجرته في السنة 53 من عمره، ووفاته في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وكان عمره 63 سنة. Baik ya, itu teks bacaan kita pada hari ini. Bisa kalian ulang-ulang, kalian latih, dan kalian bisa melihat materi ini di e-learning kelasnya masing-masing ya, untuk bisa kalian baca-baca, kalian latih bacaannya. Kemudian apakah kalian sudah mengerti apa arti dari teks ini? Mari kita bahas sama-sama ya. Untuk selanjutnya adalah kita terjemah, kita coba terjemah. Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil usbu'il madi احتفل التلاميذ بذكرى مولد الرسول. هم يستمعون إلى المحاضرة الدينية ألقاها الأستاذ محمد إدريس، وتحدث الأستاذ في محاضرته عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Kita lihat artinya apa saja. Baik, ini dia ya. Ada kosakata yang sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya, jadi tidak semua kosakata saya masukkan di sini. Fil usbu'il madi. Fil usbu', al-usbu' artinya minggu atau pekan ya. Fil usbu'il madi, pada pekan yang lalu. Ihtafalat talamizu. Ihtafala, kita lihat di situ artinya merayakan. Ihtafalat talamizu, para siswa merayakan zikro maulidir rasul, merayakan peringatan kelahiran Rasulullah. Jadi maulid itu artinya adalah kelahiran. Hum yastami'una,
Mereka yastami'una, ini pakai yastami'una, ingat materi yang lalu ketika domirnya hum maka ini ada yastami'una, ada perubahan. Kalau huwa yastami'u, hum jadi yastami'una, huma yastami'ani, begitu. Hum yastami'una, mereka yastami'una, menyimak atau mendengarkan, ilal muhadharatid diniyah, ke ceramah agama. Dilihat di bawahnya, muhadharah itu artinya ceramah, adiniyah dari kata din, din artinya agama. Ilal muhadharatid diniyah, mendengarkan ceramah agama. Alqaha artinya menyampaikan, yang menyampaikannya atau yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Idris, sampaikan oleh Ustadz Muhammad Idris. Wa tahaddasa al-ustadzu, wa tahaddasa, dan berbicara. Tahaddasa ini fi'il madhi, dan kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Kalau ada fi'il, ada kata kerja, pasti ada yang mengerjakan. Wa tahaddasa, tahaddasa itu fi'il, al-ustadzu jadi fa'ilnya atau jadi yang mengerjakannya. Wa tahaddasa, dan berbicara. Tahaddasa artinya berbicara. Siapa yang berbicara? Al-ustadzu, ustadz, ya, Ustadz Muhammad Idris dalam hal ini, fi muhadharati, dalam ceramahnya. An itu bisa berarti dari, bisa berarti tentang, tergantung dari susunan kalimatnya. Kalau ini an di sini ya artinya tentang, ya. Wa tahaddasal ustadzu fi muhadharati, dan berbicara al-ustadz bicara fi muhadharati, dalam ceramahnya, an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah perjalanan atau biografi, bisa juga biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, paragraf selanjutnya. Qad wulida Muhammadun fil yaumil isnain. Qad itu artinya sungguh. Jadi kamu bisa lihat ya, qad itu bisa berarti sungguh, bisa berarti kadang-kadang. Kalau qad itu masuk ke fi'il madhi, maka artinya sungguh-sungguh. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari, maka artinya kadang-kadang. Nah, kita lihat di sini, setelah kata qad adalah wulida. Wulida ini fi'il madhi. Tahu dari mana ini fi'il madhi? Karena tidak ada tanda fi'il mudhari di situ. Tidak ada huruf awal di situ ya. Nah, wulida fi'il madhi, maka artinya qad ini sungguh. Sungguh wulida dilahirkan Muhammadun Muhammad, sungguhnya Muhammad dilahirkan fi yaumil isnain, pada hari Senin. Fi amil fil, sudah terkenal ini. Fi amil fil, pada tahun gajah. Al yaum tsani asyarah, hari ke-12. Nah, kalau kita menyebut tanggal maka kita menggunakan adat tertibi. Dulu pernah diajarkan di kelas 8 ketika kalian belajar tentang jam. Nah, sama penyebutan jam, penyebutan hari itu menggunakan adat tertibi. Jadi 12 itu yang tadinya aslinya isna asyarah, karena adat tertibi, karena menyebut tanggal maka menggunakan adat tertibi, jadi tsani asyarah yang artinya ke. Al-yawm tsani asyarah, hari ke-12, ya, maksudnya adalah tanggal 12 min syahri Rabi'il Awal, dari bulan Rabi'ul Awal. Ismu abihi, nama abi itu ayah. Ismu abihi, nama ayahnya Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya. Wa ummuhu Aminah, dan ibunya namanya Aminah binti Wahab. Jadi kakeknya Nabi itu ada dua, yang dari pihak bapak, dari pihak bapak Abdullah namanya Abdul Muttalib kakeknya. Kalau dari ibu Aminah, nama kakeknya namanya Wahab. Wulida, apa tadi wulida? Dilahirkan ya. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yatiman, dalam keadaan yatim, artinya tidak punya bapak. Kenapa? Faqad tufiya, maka sungguh telah wafat
sesungguhnya telah wafat abuhu, bapaknya. Jadi sesungguhnya bapaknya telah wafat, wa huwa, ketika Nabi fi batni ummihi, masih di perut. Nah, batn itu artinya perut, fi batni ummihi, masih di dalam perut ibunya, masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Summa tufiat, kemudian meninggal juga. Siapa? Ummuhu, ibunya meninggal juga. Wa kana fi sittin min umrihi, dan beliau ini fi sittin, pada tahun ke-6 min umrihi, dari umurnya. Artinya ketika jadi kita kalau ngartiin secara bebas begini, summa tufiat, kemudian meninggal pula ibunya ketika Nabi berusia 6 tahun. Ketika Nabi berusia 6 tahun. Farabbahu, maka kemudian dibesarkan. Ya, kemudian dibesarkan jadduhu, oleh kakeknya Abdul Muthalib. Jadi ketika ibunya meninggal, kemudian Nabi kita Muhammad SAW ikut kakeknya ketika usia 6 tahun. Farabbahu jadduhu Abdul Muthalib, kemudian dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Walamma tufiya jadduhu, dan ketika wafat kakeknya, ketika kakeknya Abdul Muthalib wafat, rabbahu ammuhu, maka kemudian dia dibesarkan oleh pamannya. Rabbahu ammuhu, robba, ya, membesarkan, dibesarkan, memelihara, ammuhu, pamannya. Jadi dia dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib, namanya Abu Thalib. Wa kana umruhu 8 sinin, ketika umurnya 8 tahun. Next. Fi sigari amila Muhammadun fi ri'ayatil ghanam, thumma dhahaba ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib lit-tijarah, thumma tazawwaja Khadijah ba'da dhalika, wa kana fi 25 sanah min umrihi, wa amma umruha 40 sanah. Fi sigar, dari kata saghir, lawan kata kabir. Kabir artinya besar, maka saghir artinya kecil. Sigar, masa kecil. Fi sigari, pada masa kecil. Amila Muhammad, amila artinya bekerja. Amila Muhammad bekerja. Fi ri'ayatil ghanam, bekerja menggembala domba. Itu ketika masa kecilnya Rasulullah menggembala domba. Summa, ketika sudah agak besar sedikit, zahaba ila Syam, kemudian dia pergi ila Syam, ke negeri Syam, ma'a ammihi, bersama pamannya Abi Thalib, lit-tijarah, untuk berdagang. Ya, kemudian singkat cerita, karena sudah punya pengalaman berdagang, kemudian Rasulullah mengikut dagang, ikut kepada Siti Khadijah. Tsumma tazawwaja, kemudian dia menikahi, menikahi, kemudian beliau menikahi Khadijah, Siti Khadijah, ba'da zalika, setelah itu. Ya, setelah punya pengalaman dagang, kemudian ikut Siti Khadijah, setelah itu menikahi Siti Khadijah. Wa kana fi 25 sanah, ketika umur Rasulullah 25. Ayo, berapa itu? 25, 20, 20. Berarti 25. Sanatan min umrihi, tahun, ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Begitu terjemah bebasnya. Wa amma umruha, sedangkan umurnya Siti Khadijah 40 sanah, usianya adalah 40 tahun. Lanjutnya, walamma balagha umruhu 40 sanah, ketika sampai umurnya Nabi Muhammad itu 40 sanah, 40 tahun. Ba'athahullahu, maka Allah mengutusnya. Mengutus, ba'atha artinya mengutus. Allah mengutusnya nabiyan wa rasulan, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ya, jadi nabi diangkat menjadi nabi itu Nabi Muhammad, diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun.
Tsumma indama kana umruhu 50 sana, kemudian ketika umurnya berusia 50 tahun, tufiya ammuhu Abu Thalib, meninggallah ammuhu, apa tadi am artinya pamannya, meninggallah pamannya Abu Thalib, alladzi kana yahmihi, yang selalu melindunginya, min adza Quraisyin, dari celaan, dari cercaan kaum Quraisy. Wa tuwfiyat, dan meninggal pula min ba'dihi, setelah Abu Thalib. Siapa yang meninggal? Zaujatuhu, istrinya. Setelah Abu Thalib meninggal, istrinya Siti Khadijah meninggal pula. Wa tuwfiyat, dan meninggal min ba'dihi, setelah Abu Thalib, zaujatuhu, istrinya Nabi, Ummul Mukminin, yaitu Ummul Mukminin Khadijah, Siti Khadijah. Khadijah ini, wahia, dan beliau ini adalah awwaluman, adalah orang yang pertama. Awwaluman, orang yang pertama. Awal man, orang yang pertama. Amana, yang beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Jadi orang perempuan pertama yang beriman ya Siti Khadijah. Wa awwalu imra'atin, dan wanita yang pertama, saddaqat, yang membenarkan nubuwatahu wa risalatahu, nubuwatahu, kenabiannya, wa risalatahu, dan kerasulannya. Wa ba'da dzalika kharaja ar-rasulu ma'a ashabihi ila at-Taifi yad'u ahlaha ila al-islami falam yuslimu. Tsumma asrallahu bi rasulihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa ila samawati fil mi'raj. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, kharajar rasulu, Rasulullah keluar, ma'a ashabihi, Rasulullah keluar bersama para sahabatnya, ila Taifi, ke Taif, ke kota Taif. Yad'u ahlaha, untuk mengajak penduduknya ilal Islam, ke dalam agama Islam. Falam yuslimu, tapi mereka tidak masuk Islam. Ya, gagal waktu itu ketika Rasulullah hijrah ke Taif, mengajak, berdakwah pada penduduknya untuk masuk Islam, tapi ternyata gagal. Nah, karena kegagalannya itu, karena kesedihannya tadi, wafat istrinya, wafat pamannya, kemudian ke Taif gagal, kemudian Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tsumma asra, kemudian mengisrakan Allah, kemudian Allah mengisrakan bi rasulihi, pada rasulnya ini, lailan, pada malam hari. Diisrakan pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Jaraknya ini luar biasa, jauh jaraknya, tapi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi hanya dalam satu malam, padahal jaraknya jauh. Ini salah satu kemukjizatan Rasulullah. Wa ila samawati fil mi'raj, setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah memi'rajkan, peristiwa mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ila samawati, ke langit, dibawa ke langit, fil mi'raj, dalam peristiwa mi'raj. Selanjutnya, tsumma hajara ar-rasulu wa ashabuhu min Makkah ilal Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah min Makkah, dari Makkah, ilal Madinati, ke Madinah. Wa kanat hijratuhu, dan hijrahnya itu fis sanati tsalisah wa khamsin, pada tahun ke-53 min umrihi, dari umurnya. Wa wafatuhu, dan kematiannya fitsani asyara min Rabi'il Awal, pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, minas sanatil hadiyati asyara, pada tahun ke-11 Hijrah
tahun hijrah. Wa kana umruhu, dan umurnya salasan wasittina sanatan, dan umurnya adalah 63. Demikian tadi ya, artinya pembahasan kita pada teks wacana pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya adalah latihan. Nah, ini latihannya. Latihan yang pertama adalah tarjim ilal lughatil Indonesia. Disuruh terjemahkan ke bahasa Indonesia. Coba kita lihat apa ini bacaannya. Nomor 1. Ulida fi yaumil itsnain ats-tsani asyara min syahri Rabiul Awal fi amil fil. Gimana artinya? Ulida dilahirkan fi yaumil itsnain pada hari Senin ats-tsani asyara tanggal 12 min syahri Rabiul Awal dari bulan Rabiul Awal fi amil fil pada tahun gajah. Betul. Nomor 2. Gimana bacanya? Wa tufiya abuhu wa huwa fi batni ummihi. Wa tufiya abuhu wa huwa fi batni ummihi, dan wafat, tufiya wafat, abuhu ayahnya, dan ayahnya wafat, wa huwa fi batni ummihi ketika ia masih di dalam kandungan. Begitu kira-kira menerjemahkan secara bebasnya ya. Nomor 3. Farabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Titik. Walamma tufiya jadduhu Abdul Muttalib rabbahu ammuhu Abu Thalib. Farabbahu, kemudian kakeknya Abdul Muttalib yang membesarkannya, gitu artinya ya. Walamma tufiya, dan ketika jadduhu Abdul Muttalib, ketika kakeknya wafat, ketika kakeknya Abdul Muttalib wafat, begitu terjemahkannya. Dan ketika kakeknya Abdul Muttalib wafat, nah, rabbahu ammuhu, kemudian dia dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Nomor 4. Fis-sighari, pada masa kecilnya, amila Muhammad fi riayatil ghanam. Nabi Muhammad bekerja, belum jadi nabi waktu itu ya. Ketika waktu kecil Muhammad bekerja menggembala domba. Ya, begitu aja. Muhammad bekerja menggembala domba. Nomor 5. Tazawwaja Khadijah wa kana umruhu 25 sanah. Tazawwaja Khadijah wa kana umruhu 25 sanah. Khadijah menikah dan Tazawwaja menikahi, maksudnya ya. Muhammad menikahi Khadijah wa kana umruhu 25 sanah, ketika usianya 25 tahun. Itu terjemahnya. Nabi Muhammad menikahi Khadijah ketika usianya menginjak 25 tahun. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua, kira-kira ketika ketemu pertanyaan ini, Madza amila Muhammad ma'a ammihi fis sighar? Madza amila Muhammad ma'a ammihi fis sighar? Apa maksudnya ini? Apa yang dikerjakan oleh Muhammad ma'a ammihi, bersama pamannya, fis sighari, ketika masih kecil? Apa jawabannya? Jawabannya ada di soal nomor 2. Soal nomor 2 jawabannya adalah Zahaba Muhammad ila Syam lit tijarah. Zahaba Muhammad ma'a ammihi ila Syam fit tijarah, gitu jawabnya. Zahaba Muhammad ma'a ammihi ila Syam lit tijarah. Muhammad pergi ke Syam bersama pamannya untuk berdagang. Nomor 2. Hal zahaba Muhammad ila Syam lil hijrah? Apakah Nabi Muhammad pergi ke Syam lil hijrah? Untuk hijrah Nabi Muhammad ke Syam? Tidak, ya untuk berdagang ya. Maka kalau ada pertanyaan hal, maka jawabannya ada 2 alternatif. Kalau pernyataan ini betul,
betul, maka dijawab dengan na'am. Kalau pernyataan ini salah, dijawab dengan la. Dilanjutkan dengan keterangan. Jadi hal dzahaba Muhammad ila Syam lil hijrah, karena faktanya ini di soalnya ini salah dengan faktanya. Faktanya kan Nabi Muhammad pergi untuk berdagang, bukan untuk hijrah. Maka di sini jawabannya adalah la. La. Dzahaba Muhammad ila Syam lit tijarah, begitu jawabnya. Dzahaba Muhammad ila Syam lit tijarah. Nomor 3, limadza Robba Muhammadan ammuhu Abu Thalib. Kenapa pamannya Abu Thalib membesarkan Muhammad? Kenapa? Karena kakeknya sudah meninggal. Jawabannya gimana? Li'anna jaddahu Abdul Muthalib tuwuffiya. Li'anna jaddahu Abdul Muthalib tuwuffiya. Kita jawab. Kemudian nomor 4. Madza hadatsa li Muhammadin hina kana umruhu 40 sanah. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad ketika usianya 40 tahun? Jawabnya adalah dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Gimana jawabnya dalam bahasa Arab? Jawabnya dalam bahasa Arab adalah ba'atsahu Allahu nabiyan wa rasulan. Ba'atsahu Allahu nabiyan wa rasulan. Gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, itu pertemuan kita pada kali ini, hanya singkat padat. Kalau kalian ingin bisa lebih memahami lagi, silahkan kalian ulang-ulang video ini supaya kalian bisa memahami, dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa tanyakan melalui jaringan pribadi di WA saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik bagi kita, bagi kalian, dan juga bagi orang-orang di sekitar kalian. Wa syukran ala husni mutaba'atikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.